warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala berkah, nikmat, kesehatan, kasih sayang, serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Agung kita, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ada pepatah yang mengatakan salamatul insani fi hifdil lisani, yang artinya keselamatan manusia terletak dalam menjaga lisannya. Berdasarkan pepatah tersebut, jelas bahwasanya lisan dapat menyelamatkan kita apabila lisan kita gunakan untuk mengungkapkan kebaikan dan kebenaran. Namun sebaliknya, apabila lisan kita gunakan untuk mengungkapkan keburukan, memfitnah, mengadu domba, menggunjing, dan keburukan-keburukan lainnya, maka akan membawa kita kepada api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ada juga pepatah yang mengatakan, lidah memang tidak bertulang, namun lidah lebih tajam daripada pedang. Apa sih maksud dari pepatah tersebut? Jadi, lisan diibaratkan seperti pedang yang sangat tajam, yang apabila menggores sedikit akan menimbulkan duka. Artinya, apabila kita salah menggunakan lisan atau lidah kita, maka mungkin apa yang kita ucapkan akan menyakiti dan menyinggung perasaan orang lain. Seringkali apa yang kita ucapkan itu tidak kita pikirkan terlebih dahulu, sehingga menyakiti perasaan orang lain. Hati-hati ya teman-teman, mungkin tidak hanya satu orang saja yang akan merasa tersakiti, namun akan ada banyak orang yang tersakiti. Mungkin saja orang yang tidak sengaja mendengar, ataupun orang yang kebetulan sedang mendengar. Hal tersebut sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriq." Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan terlebih dahulu, dan karenanya dia terlempar ke neraka sejauh antara jarak ke timur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di era modern seperti sekarang ini, kekejaman lisan tidak hanya terwujud pada apa yang kita lontarkan, apa yang kita katakan, namun dalam aktivitas-aktivitas media sosial seperti melalui status ataupun video-video unggahan, ketikan, bahkan komentar-komentar dan lain sebagainya. Perlu diperhatikan ya teman-teman, bahwasanya media sosial memiliki cangkupan yang sangat luas, karena tidak hanya satu wilayah, satu provinsi, satu negara, bahkan semua orang yang ada di dunia ini yang memiliki media sosial dapat mengakses dan dapat membacanya. Karena itu, teman-teman harus sangat berhati-hati apabila mengunggah ataupun membuat sebuah unggahan di media sosial. Kemudian ada pepatah lagi yang mengatakan bahwa diam itu emas. Apabila kita tidak dapat memberikan kebaikan serta kemanfaatan kepada orang lain, alangkah baiknya kita diam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan perkataan yang benar atau lebih baik diam. Nah, teman-teman, siapa nih di sini yang hari ini sudah berkata baik? Yakin? Alhamdulillah kita masih diberi nikmat lisan yang sehat untuk berkata yang baik. Perkataan yang baik akan mempererat persatuan dan kesatuan. Namun faktanya yang terjadi saat ini banyak sekali perpecahan yang saling menyakiti, saling adu domba dalam media sosial maupun dalam dunia maya. Teman-teman rahimakumullah, ada yang tahu tidak bagaimana sih cara menjaga lisan dengan baik? Nah, yang pertama, berpikir dahulu sebelum berkata. Mengapa sih? Karena perkataan yang tidak tepat dapat menyebabkan penyesalan. Fakir qabla an ta'zima, berpikirlah dahulu sebelum menyesal. Kemudian yang kedua, berbicaralah jujur. Karena apa? Orang jujur itu selalu merasa bahwa dirinya itu diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, berbicaralah yang baik
atau lebih baik diam. Seperti yang saya katakan tadi, diam lebih baik daripada emas. Jadi, apabila kita tidak memiliki kata-kata yang baik, itu lebih baik diam. Dan jika kita memiliki perkataan yang baik seperti motivasi, atau pujian, atau yang membuat orang menjadi semangat, itu bisa kita ungkapkan dengan perkataan kita yang baik itu. Tetapi kalau kita memiliki perkataan yang buruk, ingin berkata kasar, itu kita lebih baik diam. Apabila kita emosi, itu kita lebih baik diam. Nah, teman-teman, mulutmu adalah harimaumu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.